Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan memahami tentang kepemimpinan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Gilang Aziz Ferdian dengan NIM 2019 008427. Untuk yang kedua yaitu ada Taufik Asrori dengan NIM 2019 008323. Dan anggota yang terakhir yaitu ada Hardianti dengan NIM 2019 008428. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Yang kedua yaitu ada GIS membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Dan yang terakhir yaitu ada sistem pendukung keputusan eksekutif atau ESS. Ya, untuk materi yang pertama yaitu ada sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan penginformasian dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK atau sistem pendukung keputusan sendiri mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Sistem pendukung keputusan merupakan implementasi teori pengambilan keputusan yang terdahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan cara manual. Untuk saat ini telah ditemukan personal komputer yang menawarkan penyelesaian masalah yang sama dengan waktu yang cukup singkat. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada database. Database merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam sebuah basis data. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar atau dalam lingkungan tersebut. Untuk keperluan sistem pendukung keputusan, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi sistem pendukung keputusan tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada model base. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Model base memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Yang ketiga yaitu ada user interface. User interface merupakan gabungan dari database dan model base. Setelah sebelumnya dipresentasikan dengan bentuk yang model yang dimengerti oleh komputer, user interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada manfaat sistem pendukung keputusan. Manfaat yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang manfaat yang terakhir yaitu sebagai solusi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan sistem pendukung keputusan atau DSS. Kelemahan yang pertama yaitu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua yaitu ada proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan atau DSS biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga yaitu harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to date. Yang materi selanjutnya yaitu ada GIS membantu pengambilan keputusan. GIS merupakan informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, percontohan, pemanipulasian, penemuan kembali,
penganalisaan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, mempresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta berkaitan dengan permukaan bumi. GIS dengan kemampuannya memudahkan para pengambil keputusan untuk mengasumsikan atau mengasosiasikan berbagai tipe data dan sumber data yang dimiliki. GIS sendiri mampu melakukan analisa dengan tingkat ketelitian yang lebih baik terhadap data penjualan sebuah produk sesuai dengan tempat dan waktu yang diasosiasikan dengan lokasi produksi, lokasi distribusi, dan jaringan titik transportasi dan link, juga berdasarkan demand pelanggan secara spasial. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Taufik Asrori. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Asrori, NIM 2019-008-323. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, komponen GIS. Yang pertama ada hardware. Hardware meliputi motherboard yang menjadi pusat dari perangkat keras. Semua komponen di bawah ini harus dihubungkan ke motherboard agar dapat berfungsi. Yang kedua ada CPU atau prosesor, perangkat untuk melakukan fungsi kalkulasi dan proses data. Yang ketiga ada RAM, yaitu sebagai penyimpanan sementara file temporal saat komputer berjalan. Yang keempat ada printer, yaitu sebagai alat output dalam bentuk hard copy. Yang kelima ada hard disk, sebagai tempat penyimpanan data. Yang keenam ada monitor, agar kita dapat melihat secara visual proses dan hasil olahan SIG kita. Yang kedua ada software. Software meliputi software SIG yang bertujuan untuk mengolah data yang ada pada SIG. Yang kedua ada RDBMS, yaitu bertujuan untuk menyimpan dengan rapi data-data SIG agar dapat digunakan dan diolah oleh software. Yang ketiga ada Quiltol, yaitu alat-alat yang bekerja sama dengan RDBMS untuk melakukan fungsi SQL seperti query, delete, dan insert. Yang keempat ada GUI atau GUI, yaitu interface antara komputer dan manusia agar pengguna dapat mengakses software tersebut tanpa harus mendalami coding atau bahasa mesin. Yang terakhir ada layout, yaitu fitur untuk melakukan desain dan layouting kepada peta yang akan dibuat. Yang ketiga ada data. Data meliputi data spasial, yaitu gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua ada data raster. Data raster data disimpan pada sel-sel piksel dengan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga yaitu ada data vektor. Data vektor yaitu data diskrit, umumnya berbentuk titik, garis, atau ruang yang dilengkapi dengan data koordinat X, Y, Z. Yang keempat ada data aspasial, yaitu umumnya berupa data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang keempat ada manusia. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka GIS tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang kelima ada metode penggunaan. Metode penggunaan dan analisis yang jelas serta terkoordinasi serta terkodifikasi membuat para ahli SIG mampu mengikuti arahan proyek dan menyesuaikan dengan standar industri terbaru. Selanjutnya ada manfaat GIS. Manfaat GIS yang pertama yaitu memungkinkan mengambil keputusan untuk melakukan analisa dan mengkorelasikan kegiatan operasional organisasi mereka secara spasial. Yang kedua yaitu ada
Manfaat GIS membantu pengambilan keputusan untuk mencari alternatif sumber data. Yang ketiga yaitu membantu pengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali proses pengambilan keputusan dengan alternatif pertimbangan dari GIS. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan untuk memperoleh bentuk alternatif dari sebuah data. Yang selanjutnya, kelemahan GIS. Kelemahan GIS yang pertama, biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Yang kedua, sulit untuk menyajikan data temporal. Yang ketiga yaitu format data dan standar field data beragam. Yang keempat, model objek terbatas. Yang kelima, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Yang keenam yaitu pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer. Ada konsekuensinya biaya yang harus dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Pengertian GDSS adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang bergabung dalam kelompok. Selanjutnya yaitu jenis setting GDSS. Jenis setting GDSS yaitu ada decision room, yaitu untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya ada local area decision network untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Yang selanjutnya ada sidang legislatif, yaitu untuk sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya ada computer mediated conference, yaitu untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Selanjutnya ada komponen GDSS. Komponen GDSS yaitu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak dan manusia dalam pelaksanaan rapat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok. Dibutuhkan seorang fasilitator terlatih yang membantu proses persidangan dan staf ahli untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen sistem pendukung keputusan kelompok bersama-sama menyediakan lingkungan yang baik untuk mengadakan pertemuan kelompok. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan GDSS. Keuntungannya yang pertama ada anonimitas. Anonimitas yaitu kemampuan untuk bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan kelompok, mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi dibagikan. Yang kedua yaitu ada komunikasi paralel. Dalam pertemuan lisan, orang harus mendengarkan orang lain berbicara dan tidak dapat berhenti sejenak untuk berpikir. Sistem pendukung keputusan kelompok memungkinkan setiap orang untuk berbicara secara paralel atau mengetik dan bertukar komentar tertulis secara bersamaan melalui jaringan komputer. Yang ketiga yaitu automated record keeping, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok secara otomatis mencatat komentar, suara dan informasi lainnya yang dibagikan oleh sebuah kelompok file disk. Yang terakhir yaitu lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membantu peserta fokus pada pertemuan sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap atau prematur.
kelompok yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok tetap fokus pada masalah yang ada dan tidak akan membahas atau mengobrol tentang topik lain dengan teman atau orang yang ada di sebelahnya. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 2019-00848. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan sistem pendukung keputusan kelompok. Terdapat beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama, komunikasinya lambat, yang kedua, penolakan terhadap perusahaan, yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, yang keempat, biaya fasilitas sistem pendukung keputusan, yang kelima, kemungkinan meningkatnya konflik, dan yang keenam, kemungkinan hilangnya beberapa peserta kunci. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior manajer atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang baik yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Selanjutnya, beberapa contoh informasi yang sering menjadi sumber eksekutif support system. Yang pertama, database eksternal. Yang kedua, laporan teknologi seperti catatan paten. Yang ketiga, laporan teknis dari konsultan. Yang keempat, laporan pasar. Yang kelima, informasi rahasia tentang pesaing. Yang keenam, informasi spekulatif seperti kondisi pasar. Yang ke-7, peraturan pemerintah. Yang ke-8, laporan keuangan dan informasi keuangan terkini. Selanjutnya, komponen eksekutif support system. Terdapat dua bagian. Yang pertama, hardware, dan terdapat beberapa bagian juga di dalamnya, yaitu input device. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan memperbarui data dengan seketika. Control Processing Unit adalah pusat komponen karena ini dapat mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini juga dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Yang keempat, output device, yaitu eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman revisi, rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan. Bagian kedua yaitu software, dan di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu database dan office. Database untuk menyimpan informasi-informasi yang didapat, dan office untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram. Selanjutnya, jaringan telekomunikasi. Jaringan yang memadai untuk menunjang proses data yang dapat berupa data teks ataupun data grafik, sehingga diperlukan informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Selanjutnya, keuntungan menggunakan ESS. Terdapat 5 bagian terdapat 5 keuntungan menggunakan ESS. Yang pertama, mampu menganalisa tren. Yang kedua, instrumen perubahan. Yang ketiga, sistem pelaporan yang lebih baik. Yang keempat, kurangi waktu untuk mencari informasi. Yang kelima, manajemen waktu. Selanjutnya, kelemahan menggunakan SS. Terdapat 5 bagian juga. Yang pertama, fungsinya terbatas. Yang kedua, sulit untuk mengukur manfaat. Yang ketiga, eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan. Yang keempat, sistem bisa menjadi lambat. Dan yang kelima, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya kecil untuk membuat ESS. Tadi sudah disajikan contoh kasus. Dari contoh kasus tadi dapat diambil kesimpulan bahwa
Para manajer membuat berbagai keputusan dalam proses pemecahan masalah, di mana keputusan tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Tujuan dari mengambil cara pandang sistem adalah memberikan kesempatan pada organisasi untuk bekerja efektif dan efisien. Berbagai standar informasi masing-masing dapat memberikan status yang diinginkan, dan manajer dapat mempertimbangkan berbagai solusi alternatif sekaligus memikirkan batasan dari solusi tersebut. Dengan melakukan proses ini, solusi terhadap suatu masalah dapat dicapai. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.